lurus ya, nggak terlalu atas, juga nggak terlalu bawah. Jadi kurang lebih lurus seperti ini. Jadi nanti mata anaknya tidak lelah. Muka, muka, Pintar. muda, muda, mula, mula. Hebat. Ibu saya muda lagi. Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Hari ini saya mau kembali sharing tentang cara mengajak anak belajar membaca. Jadi sebelumnya saya pernah membuat 3 buah video tentang cara belajar membaca ini. Ini adalah video bagian keempat untuk melengkapi video-video yang sudah saya upload sebelumnya tentang cara belajar membaca ini. Dari 3 video yang sudah saya upload sebelumnya tentang cara belajar membaca ini, saya merangkum beberapa pertanyaan yang sama, yaitu menanyakan cover buku yang saya pakai. Saya merangkum beberapa pertanyaan yang mirip ya, atau ada beberapa pertanyaan yang sama dari teman-teman, yaitu menanyakan cover buku. Jadi Bun, cover bukunya bisa difoto enggak? Cover bukunya bisa dilihat enggak? Nah, sekarang mau saya perlihatkan ya cover bukunya. Tapi sebenarnya sih saya juga ada memperlihatkan cover buku yang saya pakai di video-video sebelumnya, terutama di video pas Bintang belajar hari pertama, yaitu saya ada perlihatkan cover bukunya. Tapi nggak apa-apa, di video ini saya akan perlihatkan ya, biar komplit infonya, saya akan perlihatkan cover buku yang saya pakai. Tapi sebelumnya saya ingatkan ke teman-teman atau ke bunda-bunda yang terutama yang baru akan memulai mengajak anaknya belajar baca, buku yang saya pakai di video ini bukan patokan ya. Jadi sebenarnya bisa memakai buku apa aja karena pada dasarnya isi bukunya sama-sama aja ya. Buku tentang cara belajar membaca untuk anak itu sebenarnya isinya mirip-mirip aja. Jadi bisa pakai buku apapun. Mau penerbitnya dari mana, penulisnya siapa, bisa ya, bisa dipakai. Jadi tidak selalu harus sama bukunya dengan yang saya pakai. Jadi bunda-bunda bisa memakai buku apa aja yang ada di rumah, atau bekas pakai kakaknya, bekas pakai saudara, itu bisa dipakai sebenarnya karena pada dasarnya isinya sama-sama aja ya. Kalau tentang belajar membaca sih gitu-gitu aja isinya. Nah, karena ada yang menanyakan tentang cover buku yang saya pakai di video-video sebelumnya, baiklah akan saya perlihatkan cover buku yang saya pakai untuk mengajari anak-anak saya belajar membaca. Nah, ini adalah bukunya. Judul bukunya adalah Bacalah. Ini ada 3 jilid dan bukunya sangat tipis ya. Setipis ini tuh, tipis banget. Waktu saya beli bukunya ini harganya cuma 2.500 satunya. Jadi 3 buah buku ini 7.500. Bisa membeli satuan, misalkan jilid 1 aja atau jilid 2 aja atau jilid 3 aja, tapi bisa juga sekaligus 3 buah ya. Jadi sepaket jilid 1 sampai 3. Nah, waktu beli saya juga belinya sekalian sepaket ya, jilid 1 sampai 3. Harganya tuh jatuhnya 2.500 satunya. Jadi sepaket 1 sampai 3 tuh harganya cuma 7.500. Dan saya belinya online ya dari Tokopedia. Tapi nggak hanya di Tokopedia aja, di marketplace lainnya juga banyak dijual kok. Ini tersebar banyak. Atau mau beli langsung di toko-toko buku juga banyak ya. Ini banyak dijual. Ini cover buku jilid satunya udah copot ya karena terlalu sering dipakai. Ini kan paling sering dipakai ya jilid 1 karena sering diulang-ulang ya, namanya juga pengenalan. Pengenalan itu pasti sering dipakai dan sering diulang-ulang. Beda halnya dengan jilid 2 dan jilid 3. Kalau jilid 2 dan jilid 3 ini masih utuh ya, masih bagus bukunya karena udah lumayan lancar, jadi tidak banyak mengulang-ulang. Beda halnya dengan jilid 1 yang sering diulang-ulang, makanya sampai kan lecet gini. Karena bukunya juga kan tipis ya, bukunya tipis. Jilid 1 tuh hampir sama ya, hampir sama seperti ini. Nuansa-nuansanya seperti ini sih, hampir mirip sama ya dengan jilid 2. Dan ini belakangnya ada keterangan AMM ya, pokoknya ada keterangan Yayasan Tim Tadarus AMM As'ad Humam Yogyakarta. Belakangnya ada gini semua. Jadi ini bukunya memang sangat murah ya, tapi bermanfaat. Dan ingat, tidak harus selalu memakai buku ini, bisa memakai buku apapun karena pada dasarnya isinya sama ya.
Kalau mami atau bunda-bunda ada punya buku bekas pakai saudara atau tetangga yang kebetulan nih daripada di rumah nggak kepake atau dibuang, mending dikasihkan buat saudara atau buat tetangga. Nah itu bisa dipakai juga karena sebenarnya isinya sama-sama aja sih. Nah, untuk melengkapi kegiatan belajar membaca ini, saya juga ada memakai buku lain. Ini boleh jadi referensi bunda-bunda atau enggak juga nggak apa-apa ya. Merasa ingin menambah kosakatanya dengan buku yang lebih tebal ya. Nah, ini bukunya seperti ini. Ini boleh jadi referensi teman-teman atau enggak ya. Atau mau buku tadi aja juga nggak apa-apa ya. Karena Tristan juga pakai buku itu aja cukup. Kenapa saya memakai buku ini? Karena lebih lengkap ya. Ini kosakatanya lebih detail, terus perpindahan dari huruf ke huruf itu sangat rinci ya, sangat detail. Jadi huruf vokalnya, huruf konsonannya itu pembagiannya sangat detail. Bukunya lebih tebal. Ada 150 halaman ya. 150 halaman. Kalau ini harganya lumayan, 100.000 lebih ya, di atas 100.000. Kalau nggak salah saya belinya harganya 150.000. Tapi ini tidak harus ya. Ini bukan berarti harus pakai buku ini, enggak ya. Saya hanya sekedar sharing aja. Jadi saya ada tambahan buku lainnya untuk sekedar menambah kosakata aja untuk anak-anak belajar membaca. Tapi buku yang tadi aja juga udah cukup ya sebenarnya. Nah, sekarang yuk kita lihat prakteknya cara mengajak anak belajar membaca dengan metode tanpa mengeja. Jadi kita lihat ya bagaimana sih cara penerapannya kepada anak. Dan tonton videonya sampai tamat ya, jangan di skip biar infonya lengkap dan jelas. Terima kasih. Yuk kita mulai latihannya. Latihannya santai aja ya, jangan tegang, jangan galak. Jadi kalau dibawa santai itu ke anaknya juga enak ya. Mulai belajarnya. Oh ya, jarak dari buku ke mata anak ini kurang lebih 30 cm. Jangan terlalu dekat atau juga jangan terlalu jauh. Jadi kurang lebih 30 cm dan harus lurus ya, nggak terlalu atas, juga nggak terlalu bawah. Jadi kurang lebih lurus seperti ini. Jadi nanti mata anaknya tidak lelah. Enak gitu ya dilihatnya, dibacanya enak. Mulai ya belajarnya ya, berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bunda dulu, baru adek ya. Oke. Bunda contohin dulu atasnya, nanti baru adek terusin sampai ke bawah ya. Oke. Bunda yang di kotak-kotakin ini yang di atasnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mu. Ma. Mi. Mu. Ma. Mi. Mu. Ma. Pintar. Ma. Mi. Pintar. Muka. Pintar. Muda. Mula. Hebat. Jamu. Muja. Muka. Lamu. Musa. Mumu. Hebat. Ini. Muka. Saya. Coba diulang. Ini muka saya. Hebat. Ibu saya muda lagi. Musa. Bawa. Jamu. Musa bawa jamu. Ibu lamu jamu. Lancar. Sini, kasih ya. Ya. Kita latihan lagi ya. Ya. Oke.
Nah, latihannya sebaiknya dilakukan 3 kali sehari, pagi-pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Jadi waktu yang terbaik itu sebenarnya adalah pagi-pagi dan sebelum tidur ya, itu efektif banget. Itu bisa nempel banget dengan sangat baik ke anak-anak. Itu yang saya rasakan. Mungkin ada tips-tips lain dari para bunda ya, silahkan komen di kolom komentar. Teman-teman juga bisa melihat video-video saya sebelumnya tentang cara belajar membaca ini ya. Ada 3 video sebelumnya, ini adalah video keempat tentang cara belajar membaca. Silahkan ya, bila berkenan atau bila perlu, teman-teman bisa cek di koleksi video Tristan and Prudence ini. Di sana ada 3 buah video sebelumnya tentang cara belajar membaca. Jadi ini adalah video keempat sebagai pelengkap saja. Nah teman-teman, demikianlah sharing dari saya tentang cara belajar membaca dengan metode tanpa mengeja. Terima kasih